Dari Jalan Pasukan Ronggolawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Bibisana. Dan kita masih di Special Talk Show bersama DPRD Jawa Tengah untuk hari ini dengan tema gotong royong melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah. Masih bersama Pak Tri Mulyanto dan Pak Isnaini ya Sobat Citra. Dan kita tadi udah bahas tentang pembangunan ya Pak ya. Dan ini banyak sekali memang yang perlu dibangun juga gitu kan. Dan tantangannya juga sangat luar biasa Sobat Citra. Dan kita ke Pak Isnaini dulu. Seluruh elemen masyarakat Pak ini tentunya perlu berpartisipasi ya dalam memajukan pembangunan di Jawa Tengah. Nah menurut Pak Isnaini apa sih peran serta yang dapat dilakukan masyarakat dalam hal ini? Ya Mas, tentunya ketika kita bicara peran serta masyarakat, kita menganggarkan untuk pembangunan. Ini kan dasarnya kan aspirasi masyarakat yang memang menjadi skala prioritas. Ya. Kita rencanakan, setelah itu eksekusi pelaksanaan pembangunan. Dalam proses pelaksanaan pembangunan tentunya masyarakat juga harus berpartisipasi mengawasi bagaimana jalannya pembangunan agar sesuai dengan harapan, agar sesuai dengan anggaran perencanaan yang ada. Minimal ketika kita berpartisipasi bersama-sama dalam sebuah pengawalan atau pengawasan pelaksanaan kegiatan, itu akan meminimalisir sebuah penyimpangan-penyimpangan yang tidak kita semua harapkan, Mas. Yang kedua, setelah pembangunan itu direalisasikan, tentunya kita mempunyai hak untuk menjaga, memelihara, merawat adanya pembangunan tersebut agar tetap berdiri kokoh, agar tidak cepat rusak, agar awet dan sebagainya. Permasalahannya apa? Apalagi ketika kita melihat situasi Wonosobo, ini kan musim sudah mau mendekati musim hujan. Wonosobo itu boleh dikatakan kawasan tada hujan. Tentunya berkaitan dengan situasi menjelang musim hujan, agar tidak ada musibah banjir, longsor dan sebagainya, kita juga betul-betul harus merawat, menjaga lingkungan masing-masing. Suatu contoh, kita harus membuat sampah di tempatnya. Kali-kali itu jangan untuk tempat pembuangan sampah dan sebagainya, agar saluran irigasi ini tetap lancar, tidak tersumbat. Jalan-jalan orang itu betul-betul untuk jalan orang. Jangan sampai jalan orang karena tersumbat ini justru menjadi jalan air. Karena sehebat apapun yang namanya jalan, ketika arus air itu akan melalui jalan tersebut, ini tentunya akan cepat rusak. Jadi sekali lagi berkaitan dengan pembangunan Jawa Tengah, kita tidak usah sungkan-sungkan. Kita harus peduli, kita harus berpartisipasi agar apa yang menjadi perencanaan ini bisa betul-betul bisa terwujud sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan ataupun harapan kita semua. Yang terakhir Mas Rizky, perlu kami sampaikan nanti biar ditambahi Pak Tri. Tentunya saya hanya berpesan bahwa tahun ini adalah tahun politik. Tentunya kehadiran sebuah demokrasi ini muncul karena ada sebuah perbedaan. Harapan saya, perbedaan ini justru akan menjadi indah. Perbedaan ini harus dikemas untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai dengan adanya perbedaan justru menimbulkan sebuah perpecahan, apalagi hanya beda pilihan. Baik beda warna, beda partai politik, beda calon, apalagi dengan dampak globalisasi media. Ini jangan sampai kita terkecoh, mana berita hoax, mana berita benar, mana yang memang
bermanfaat atau mana yang efeknya negatif, ini memang kita harus betul-betul kontrol. Karena dengan situasi seperti ini, ketika kita filternya, penyaringannya itu tidak diperkuat, kita justru akan menambah bodoh diri kita sendiri, yang akhirnya akan menjadikan sebuah perpecahan yang akan merugikan orang banyak. Jadi sekali lagi, beda pilihan, beda warna, kita tetap mengedepankan keguyup rukunan, persatuan dan kesatuan. Contoh hari ini kita bisa duduk bersama dengan beberapa anggota dewan, Pak Oleg Idris, Gus Wahid, Pak Tri, Isnaini. Ini kan 4 orang, partainya kan beda-beda, tapi bisa ngopi bareng, bisa sarapan bareng, bisa ketawa bareng. Ini harapan saya seperti itu. Gitu aja Mas Riki, matur nuwun. Luar biasa banget Pak Isnaini ya. Jadi memang harus benar-benar guyup rukun ya Sobat Citra, apapun perbedaannya tetap harus tetap menjunjung rasa saling menghormati gitu ya Pak ya, dan jangan gampang terpercaya dengan yang namanya berita hoax, itu yang paling penting ya. Pak Isnaini, sebelum ke Pak Tri, Pak Isnaini ini harapan Pak Isnaini untuk Provinsi Jawa Tengah ke depannya Pak. Harapan untuk Provinsi Jawa Tengah ke depan. Ya, kita berharap untuk Jawa Tengah ke depan. Mudah-mudahan Jawa Tengah ini kan sekarang kan Pak Ganjar, Pak Yasin ini kan sudah purna. Iya. Kita diganti pejabat yang baru, Pak Nana Sujana. Pak Nana Sujana ini kemarin menyampaikan di paripurna, beliau itu adalah Komisaris Jenderal ya Pak Tri, Komjen Purnawirawan Polri, yang beliau pernah menjabat 2 kali menjadi Kapolda di daerah Sulawesi. Harapan saya dengan PJ Gubernur yang sekarang sedang menjalankan tugas, mudah-mudahan Jawa Tengah tetap kondusif, Jawa Tengah tetap aman, nyaman, dan ke depan Jawa Tengah mudah-mudahan lebih tentram, lebih bahagia, lebih sejahtera sesuai dengan harapan warga masyarakat seluruh Jawa Tengah. Oke, terima kasih Pak Isnaini, luar biasa sekali, dan kita langsung ke Pak Tri lagi nih. Pak Tri, siap. Untuk Pak Tri sendiri, menurut Pak Tri ya, apa peran serta yang dapat dilakukan masyarakat dalam pembangunan di Jawa Tengah, Pak Tri? Ya, terima kasih Mas Riki. Jadi masyarakat Provinsi Jawa Tengah harus proaktif, harus berperan serta terhadap proses perencanaan pembangunan, terhadap proses pendewasaan demokrasi, terhadap proses pengawasan pembangunan ya. Sehingga kalau ada hal-hal yang dirasa tidak pas, tidak sesuai, maka harus menjadi tanggung jawab bersama gitu. Maka menurut saya seluruh lapisan masyarakat tentunya harus melihat bagaimana pembangunan di Jawa Tengah, apakah sudah sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apakah sudah memberikan kemanfaatan yang besar untuk masyarakat. Maka kita berharap seluruh masyarakat Jawa Tengah itu proaktif memberikan saran dan masukan kepada kami selaku wakil masyarakat, juga tentunya kepada eksekutif, pemimpin-pemimpinnya untuk memberikan saran masukan sejauh mana pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, memberikan saran dan masukan untuk mengetahui persoalan-persoalan yang ada di wilayahnya, sehingga kalau sudah terlibat semuanya, maka insya Allah seluruh perencanaan pembangunan bisa sedikit memberikan gambaran tentang kebutuhan yang pas dibutuhkan oleh masyarakat. Kira-kira gitu Mas. Ya. Oke, dan pesan serta harapan Pak Tri untuk Provinsi Jawa Tengah ke depannya Pak? Ya, saya berharap mari kita jaga bersama Provinsi Jawa Tengah yang terkenal guyup rukun, adem ayem, dengan slogan gotong royongnya. Mari kita jangan tercerai-berai, jaga kondusivitas, jaga perbedaan ini menjadi persamaan, jangan justru dijadikan permusuhan.
apalagi kita sekarang menjelang tahun politik, tahun pemilu, di mana nanti akan banyak kepentingan-kepentingan dari partai-partai politik, dari caleg-caleg, dari masyarakat-masyarakat yang tergabung dalam tim sukses mungkin. Maka mari kita bersama-sama saling menghormati, saling menghargai di antara kita semuanya. Oke, terima kasih Pak Tri Mulyansah Sama-sama. dari Kistra FM. Ya. Langsung balik ke Banjar ya Pak. Ya. Ini Banjar udah mulai hujan sama Sudah dengan Wonosobo ya. krimis ya. Oke, terima kasih Mas Riki ya. Terima kasih Mas Assalamualaikum. Tri. Ya. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Dan oke, Sobat Ista, demikian untuk talkshow spesial kita bersama DPRD Jawa Tengah untuk hari ini 19 September 2023 dengan tema gotong royong melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah ya. Dan nanti untuk hari Kamis akan ada lagi tema dialog spesial bersama DPRD Jawa Tengah ya. Jadi terus stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Habis ini juga masih lanjut Sobat Citra. Nanti ada Pak Holik ya